Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu, ku tak mahu mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hati, tiada terduga, hanya yakin menunggu jawaban. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semua, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hati, tiada terduga, hanya yakin menunggu jawaban. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara syukuran dari adik kami Samsudin Mointi bersama Satriani Nabu Palangsang segera dimulai dengan acara pertama pembukaan. Hadirin yang kami hormati, baiklah acara syukuran pada malam ini kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kalam ilahi yang akan dibawakan oleh adik kami Pipin Panigoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ومن آياته منامكم بالليل والنهار واختلافكم من بعد. إن في ذلك لآيات
hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Letrandus Hasan Sayu. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kami hormati kedua mempelai yang sementara bersanding di pelaminan. Dengan anugerahnya pada malam ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga dengan itu dapatlah kita berhadir di tempat ini dalam rangka syukuran atas pernikahan dari adik kita Safrudin Mainti bersama istri yang belum jelas namanya. Oleh sebab itu, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, teristimewa kepada kedua mempelai. Sesungguhnya sebagian daripada kekuasaan daripada Allah menciptakan di atas bumi ini saling berpasang-pasangan. Dan ada kehidupan di dunia, juga ada pun kehidupan di akhirat. Pada malam ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan menyaksikan bagaimana adik kita sementara bersanding dalam pelaminan, peringatan-peringatan agar nanti di dalam mengarungi bahtera kehidupan, terutama dalam lingkungan keluarga, insya Allah kedua mempelai ini bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau begitu apa itu pernikahan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat rumit kalau kita berbicara masalah pernikahan. Kalau perkawinan itu hanya sekedar biologisnya, sekedar hawa nafsu. Seseorang sudah melangsungkan perkawinan mungkin karena cantiknya, mungkin karena dia punya harta, pangkat, kedudukan yang banyak, sehingga dia tertarik kepada perempuan dan dia akan kawini perempuan itu. Setelah dia kawin setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena kecantikannya sudah mulai pudar, yang biasa parfum, yang dia biasa mencium parfum, yang kini ya dia cium tinggal bau kencing, maka si laki-laki sudah mulai oleng. Barengan dengan pernikahan, yang nikah itu apa? Sehingga Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati. Yang nikah itu adalah sunnah Rasul. Yang nikah itu adalah sunnahku. Mana sunnah Rasul yang perlu kita ketahui? Sunnah Rasul itu yang mana? Jadi kalau yang nikah itu betul-betul sunnah Rasul, maka kedua mempelai ini dia akan hidup terus menerus kekal abadi. Walaupun si pai tua sudah sementara berjalan, tidak ada yang dalam ingatannya istrinya yang paling cantik. Walaupun ketemu dengan cewek-cewek yang cantik, tetapi karena dia didasarkan oleh nikah itu, maka ketemu dengan cewek yang cantiknya bagaimanapun, bahwa istrinya yang cantik.
Jadi kalau di sini perkawinan secara biologis, tetapi pernikahan secara rohani diikat dalam satu perjanjian. Jadi rohani itu diikat. Jadi kalau namanya rohani itu tidak ada perubahan sama sekali. Sebab itu kepada kedua mempelai, insya Allah bukan hanya melangsungkan perkawinan, tetapi pernikahan pun akan dilangsungkan. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kehidupan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kepada kedua mempelai. Satu saja pesan yang saya sampaikan pada malam ini kepada kedua mempelai khususnya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, itu saja. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah satu-satunya anjuran Rasulullah, satu-satunya anjuran Rasulullah kepada kita, kepada anak turunan kita. Sebelum dia berumur 7 tahun disuruh melakukan sholat. Sampai dia sudah berumur 10 tahun belum juga melakukan sholat, maka disuruh pukul. Nah, ini yang jadi sulit. Kita cuma suruh-suruh kepada anak-anak kita untuk melakukan sholat, bapak dan mama tidak melakukan sholat. Anak dipukul kalau tidak mau sholat, kalau kedua orang tua tidak mau sholat, siapa mau pukul. Ini terutama anak-anak sekarang sudah mulai takut-takut dengan orang tuanya. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Karena Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama kali yang akan dihisab di yaumil kiamatnya nanti adalah sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in salat sairu amalihi wa in fasadat fasairu amalihi. Apabila salatnya baik, maka baik segala macam amalannya. Dan apabila salatnya rusak, maka rusak segala macam amalannya. Satu. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya satu-satunya amalan yang dibebankan oleh Allah kepada kita lewat Rasulullah yang bisa dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat. Puasa tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Haji pun tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan lain-lain sebagainya amalan yang kita kenal. Kecuali salat, itulah yang bisa dapat membentengi perbuatan keji dan mungkar. Maka dia nampak, sudah diketahui oleh orang lain, maka dia masuk pada sifat mungkar. Sifat mungkar pun ada 5. Yang pertama, dia hasud. Dia mulai menghasut kepada orang yang dapat menyainginya tadi. Tamu odehe olio mahelo ila ia lihat tahu, itu namanya menghasut. Jak tahu itu tetap hedu. Nongol kok. Tiba-tiba dia. Nongol. Olah. Kalau istilah sekarang, lapata. Dia orang sangat senang mendengar cerita orang lain kepada dia. Dia selalu lapata. Kalau di Bitung katakan kong. Memang Bugis begitu, memang Jawa begitu, memang suku Gorontalo begitu. Padahal tadi hanya hasil daripada cerita orang, yang kejelekan orang yang diceritakan kepada dia, karena dia dapat disayangi, tidak dapat menyayangi orang itu, sehingga dia mencari-cari orang untuk menceritakan aib orang, sehingga melahirkan keputusan demikian. Maka itulah yang dikatakan orang memfitnah. Dia sudah mulai fitnah. Bisa dapat mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan semoga kehidupan mereka akan diberi keturunan yang baik-baik dan diberikan kehidupan yang baik maupun di dunia dan baik pun maupun di akhirat. Karena itu satu-satunya yang harus kita raih. Jangan cuma baik di dunia, di akhirat tidak baik. Ataupun ada juga mengatakan baik di akhirat, di dunia tersiksa. Jadi kedua-duanya harus kita raih.
baik di dunia, baik pun di akhirat. Barangkali demikian dulu ceramah singkat pada malam ini. Mohon maaf dengan segala macam kekurangan saya, karena saya tidak menahu bahwa saya ini akan ditampilkan di hadapan bapak-bapak. Dan sebagai perkenalan, mungkin bapak-bapak ada yang belum kenal sama saya. Saya juga memang asli dari Bandungan ini, cuma saya sudah hidup lama. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Malam kehadiran cinta, sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini. Namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan. Kerinduan yang mendalam terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat aliran darahmu. Menyatu seiring dalam kasih. Kau orang
selalu menaungi pikiran batinku. Ingin miliki hatimu, takkan pernah terlepaskan. Ku persembahkan semua padamu. Kau auraku memancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menggema, meleburkan cinta. Bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangkan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Memancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menggema, meleburkan cinta. Bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangkan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised, I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised,
to say goodbye.